Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana min ulumihi. Babu husni islamil mar'i. Ari ieu eta bab martelakeun husni islamil mar'i, kebaikan ketika seseorang masuk Islam. Artinya mau menjelaskan tentang siapa orang yang masuk Islam maka dia akan mempunyai kebaikan, artinya pahala. Qala berkata sopo Malikun Imam Malik. Imam Malik bin Anas, akhbaroni geus ngabejakeun nika kaula sopo Zaid bin Aslam. Sebelum kita lanjutkan, di sana seolah-olah Imam Bukhari menerima hadis dari Imam Malik. Padahal kita tahu antara Imam Bukhari dan Imam Malik itu zamannya jauh. Kita lihat tarikhnya, sejarahnya kan Imam Malik wafat sekitar tahun 174 Hijriahan. Adapun Imam Bukhari lahir itu 194 Hijriah. Artinya tidak bertemu siapa? Imam Bukhari dan Imam Malik. Ini nanti jikalau ada sanad seperti ini itu disebutnya menurut ilmu hadis kan nanti hadis munqati. Atau menurut usul fikih bisa disebut hadis mursal. Kita tahu antara mursal dan munqati itu termasuk jajaran hadis dhaif. Masa piraku ayeuna hadis Bukhari as-sahul asanid as-sahul ahadis disebut hadis dhaif. Nah ini bagaimana urusannya gitu. Imam Bukhari kan langsung Imam Malik, padahal Imam Bukhari tidak bertemu. Nah ini kan dalam sebuah judul kata Imam Bukhari, Imam Malik telah berkata. Kita jelaskan, kita jawab bahwa ini hadis tidak diceritakan cuma hanya satu kali. Akan tetapi nanti di depan Imam Bukhari akan menceritakan hadis ini secara itisol, sanadnya itisol, tidak langsung dari Imam Malik, dari gurunya barulah dari Imam Malik. Jadi nggak apa-apa. Nah, paham gitu. Jadi jangan dikatakan wah ini hadis dhaif munqati nih, hadis mursal nih, karena Imam Bukhari tidak menerima dari Imam Malik, tidak pernah bertemu Imam Bukhari dengan Imam Malik, mustahil. Ketika lahir Imam Bukhari, Imam Malik sudah meninggal kan 174 lahir Imam Bukhari 194. Nah, nanti itu dijelaskannya. Artinya ada sanad lain seperti ini yang itisol. Ini mungkin ada tujuan Imam Bukhari untuk mengikhtisor saja. Ya, kita lanjut. Akhbaroni geus ngabejakeun ka kaula sapa Zaid bin Aslam. Ngabejakeun an atau abna Yasar, sesungguhnya atau bin Yasar itu akhbarot telah memberitahukan atau bin Yasar terhadap itu Zaid an Aba Sa'idin al-Khudriya, sesungguhnya Aba Sa'id al-Khudri yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan, namanya Abu Sa'id al-Khudri. Itu akhbarot telah memberitahukan Aba Sa'id terhadap atau bin Yasar annahu sesungguhnya Aba Sa'id sami'a telah mendengar Aba Sa'id Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah? Begini. Idza aslamal abdu. Idza aslama apabila telah masuk Islam sopo al abdu seorang hamba pahasuna islamuhu. Maka kemudian baguslah opo islamuhu keislaman itu abid. Artinya kalau ada orang kafir asli masuk Islam terus dia melaksanakan keislaman secara baik, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin. Yukapiru akan menutupi sapa Allah Gusti Allah, artinya menutupi akan mengampuni Allah anhu dari abid kulla sayiatin, terhadap setiap dosanya, setiap kesalahannya akan diampuni. Karena anu aya itu si abid iku zalapaha geus ngalakonan baheula itu si abid ha ing sayiah. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa orang kafir asli yang masuk Islam akan diampuni segala dosanya. Baik itu dosa musyriknya, dosa besarnya, dosa kecilnya, asli bersih. Elatnya, kenapa diampuni harus ada elatnya? Elatnya karena targhiban, ngarah resep supaya dia resep dina Islam temikirkeun dosana. Nah ini kaitannya dengan ayat Qul lilladzina kafaru in yantahu
yughfar lahum ma qad salaf. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad lil ladzina kafaru terhadap orang-orang kafir. In yantahu lamun ngeureunana itu orang-orang kafir, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni seluruh dosa terdahulunya. Makanya dulu saya pernah apa? Saya pernah mengislamkan seseorang, yaitu seorang Chinese tapi dari Malaysia yang ingin menikah dengan orang sini. Dia mengatakan pada saya, "Oke, gimana katanya ini saya banyak dosanya. Dosa judi lah, dosa zina lah, apalagi Chinese kan suka makan daging apa itu? Daging babi." Dia selalu berpikir begitu. Saya katakan dengan ayat Al-Qur'an, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Tenang, akan Allah ampuni segala dosanya. Akhirnya dia itu senang gitu. Ternyata hadis ini menegaskan juga bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak sejelek yang dipikirkan oleh orang-orang. Islam itu selalu informasinya tentang siksaan. Tidak, justru rahmatnya Allah, magfirahnya Allah lebih besar dan melebihi dari murkanya Allah. Memang iya Allah itu akan menyiksa, akan tetapi rahmatnya Allah lebih besar dari iqabnya. Nah gitu. Ini bukti menandakan bahwa Islam itu lebih menyayangi terhadap alam. Allah lebih menyayangi. Ini bukti bahwa Allah itu bager pisan Allah teka orang. Justru dosa apapun akan diampuni oleh Allah. Kan gitu. Kita lanjut. Wa kana jeung aya ba'da dzalika saenggeus yukafiru naon al-qisasu aya qisas aya balasan. Artinya setelah orang kafir masuk Islam dan diampuni dosanya dan dia melaksanakan Islam, mulailah berlaku hukum qisas. Qisas di sana artinya yaitu pembalasan. Bagaimana pembalasannya? Tegese al hasanatu bi asyri amsalihha. Al hasanatu ari kasayan amal ibadah iku bi asyri amsalihha, dibales kalawan 10 pantarna itu hasanah. Artinya jikalau orang kafir yang sudah masuk Islam terus dia melaksanakan kebaikan, satu kebaikan ditulis dan akan dibalas oleh Allah 10. Tidak 1 tapi 10. Itu minimal pasti itu. Nah, ini tanda rahmatnya Allah melebihi daripada murkanya Allah kan. Bahkan bukan hanya 10, mungkin 20, mungkin 30, mungkin 100, mungkin 300, maksimalnya ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 tikelan, sampai 700 lipat ganda, sampai 700. Dikatakan ini kaitannya dengan ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat satu biji yang menumbuhkan dari satu biji kita urang merak pare jadilah 7 tangkai. Setiap tangkainya itu 100 biji. 100 kali 7 700 ya. Itu kan infak. Kita kan beramal lain, sholat dan lain. Dikiaskanlah sholat amal ibadah terhadap infak. Artinya apa? Allah akan apa? Bisa Allah akan membalasnya, memberi pahalanya. Walaupun 1 rakaat bisa Allah membalasnya. Ditulis pahalanya jadi 700 rakaat. Bisa saja. Nah ini tanda rahmatnya Allah sangat luas sekali. Adapun nah itu kisosnya seperti itu balasannya. Wasai'atu. Sekarang balasan orang yang berdosa gimana? Wasai'atu lan utawi perbuatan sayi'ah, perbuatan maksiat, iku bimisliha, dibalas dengan pantarna itu sayi'ah. Artinya kalau dia melakukan 1 kali dosa, maka ditulisnya hanya 1 kalau dosa, tidak dilipat gandakan kalau dosa. Nah buktinya ini bagerna Allah. Bahkan illa ayyatazawajallahu anha, kecuali
yen ngahampura memaafkan sapa Allah Gusti Allah an hatina itu saya. Kecuali kalau dimaafkan tidak ditulis dosa. Kalau Allah mau memaafkan itu tidak ditulis sama sekali dosa. Nah ini bukti bagerna Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Manja'a bil hasanati falahu asyru am salihah. Wa manja'a bisayiati fala yujza illa mislaha. Wahum la yudlamun. Siapa orang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 pahala. Wa manja'a bisayiatin, siapa orang melakukan satu kesalahan, satu maksiat, fala yujza, maka dibalasnya hanya satu. Nah gitu. Fala yujza illa mislaha. Wa hum lam yudlamun, dia tidak akan didolimi oleh Allah. Pedah ayeuna naon ngalakukeun hiji dosa ditulisna 10 dosa ku Gusti Allah, tidak akan. Ini itu udah padol Allah ya. Lanjut. Hadasana geus ngabejakeun hadis ka kami sapa Ishaq bin Mansur qala Ishaq hadasana Abdur Razzaq. Ini sudah dijelaskan dulu antara akhbarona dan hadasana ada perbedaan. Udah ya. Beberapa kali saya sampaikan. Hadasana Abdur Razzaq qala Abdur Razzaq akhbarona Ma'marun an Hammam an Abi Hurairah qala Hammam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, idza ahsana di mana-mana gawe alus sapa ahadukum salah sajid mana kabeh islamahu terhadap syariat Islamnya itu ahad, faqulu hasanatin, maka di setiap kebaikan ya'malu anu migawe itu ada terhadap hasanah tuktabu, maka akan ditulis lahu pikeun itu ahad. Naon bi asyri amsalihha, kalawan dibalas 10 pantarna itu hasanah, bahkan ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 lipat. Wa kullu sayiatin, jeung ari setiap sayiah kagorengan, setiap maksiat ya malu anu migawe itu ahadha ing sayiah iku tuktabu, bakal ditulis lahu pikeun itu ahad opo bimisliha, hanya pantarna itu sayiah. Kalau 1 ditulis 1, kalau 2 ditulis 2. Nah itulah. Hadisnya sama ya. Kita lanjut. Babun utawi iki iku bab sewi ahabud dini, utawi amal ibadah, amal taat anu paling dipika cinta ilallah ku Gusti Allah iku adwamuhu, anu dilanggengkeun itu din. Maksud din di situ adalah ketaatan. Jadi ini judul bahwa amal yang paling disukai oleh Allah yaitu amal yang mayeng anu langgeng untuk non ngaranna teh gerbeg pas kitu teh. Hadasana Muhammad bin Musanna hadasana Yahya Hisham qala Hisham akhbarani abi, bapakku menceritakan an Aisyah tati Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing Rasul alaiha ing Aisyah. Suatu waktu Nabi masuk ke rumah Aisyah. Wa indah jeung eta tetep ditu Aisyah teh imro'atun ara hiji wong wadon. Didinya aya istri rerencana Aisyah nunjung ngobrol. Qala tuluy berkata Rasul bertanya ka Aisyah, "Man hadhihi?" Man arisa eta hadhihi ya imro'ah, siapa ini Aisyah? Qalat menjawab Aisyah, "Fulanatu, si Fulanah." Tidak disebutkan siapa ini Fulanatu dia. Menurut riwayat namanya Haula. Itu temannya Aisyah lagi ngobrol dengan Aisyah, namanya menurut riwayat Haula. Nanti ada riwayat lain. Dan di sana riwayat lain dijelaskan. Tadkuru yang menceritakan itu si Fulanah min sholatiha, tentang sholatnya itu si Fulanah. Artinya si Haula ini lagi menceritakan, Aisyah saya ini alhamdulillah banyak sholat, banyak puasa. Saya tiap hari puasa. Bahkan saya setiap malam sholat melulu, bahkan tidak tidur. Aku selalu sholat, tidak tidur sampai subuh gitu. Qala, kemudian berkata Nabi, mah. Oh, jangan begitu dong. Mah itu kalla dalam Jakarta. Mah itu kalla. Ulah kawas gitu. Aduh. Hei, alaikum bima tutiqu. Alaikum, wajib terhadap kamu sekalian bima tutikun, mengamalkan sesuatu titikun yang mampu saja oleh kamu.
Jadi beramalah semampumu, ulah sampai kana nemen-nemen teuing. Fa wallahi maka demi Allah kata Rasul, la yamallullahu. Allah tidak akan merasa bosan. Allah tidak akan merasa bosan. Hatta tamalu sehingga kamu yang menjadi bosan. Kamu sekalian yang menjadi bosan. Artinya Rasulullah ketakutan kalau orang terus-terusan ibadah nanti kebanyakan merasa bosan, tungtunya ngerenan ibadahnya. Tah gitu. Nu penting mah saeutik asal maceuh mayeng gitu. Makanya yang terbaik mah bukan yang gitu. Bahkan wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi. Wa kana jeung aya kalakuan jeung tingkah eta ahabbad dini amal anu paling dipika cinta ilaihi ku Gusti Allah opo ma amal dawama anu ngalanggengkeun itu si alaihi kan itu mah sapa sahibuhu sahibnya itu emak, artinya amal yang paling dipika cinta oleh Allah yaitu amal anu dilanggengkeun walaupun sedikit wa in qala wal sedikit. Artinya Islam itu memandang amalnya, bukan memandang dari segi apa? Tidak hanya memandang dari segi kuantitas. Islam itu lebih memandang terhadap kualitas. Nah, tidak memandang kuantitasnya, budenya. Bukan berarti tidak memandang apa. Yang terpenting adalah kualitas, walaupun sedikit. Babu ziyadatil iman ari ieu eta bab nerangkeun tambah-tambahna iman wa nuqsanihi jeung sok ngurangan itu man. Ini kan dulu sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari ya. Di sini mau dijelaskan lagi yaitu tentang iman itu sok nambahan, iman sok ngurangan. Nambahana iman katingali ku taatna. Semakin tambah ibadahna berarti tambah imanna. Lamun taatna ngurangan berarti keimanan ngurangan. Jadi barometerna ibadah, amal ibadah ketaatan. Iman itu. Wa qaulillahi ta'ala jeung dawan Gusti Allah taala wazidnahum huda. Surat Al-Kahfi kata Allah ini bukti bahwa iman itu sok nambahan. Nah, faktanya ada dawan Gusti Allah wazidnahum huda. Kami akan menambahkan hum terhadap orang-orang iman hudan terhadap keimanannya. Nah gitu. Bahkan ada ayat lagi wa yazdadul ladzina amanu imanan. Akan menjadi tambah sapa alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, ofone imanan keimanannya. Nah ini bukti bahwa iman itu suka bertambah. Ketika iman suka bertambah, berarti bada iktifa'na dapat dipahami bahwa iman oge sok ngurangan lalawananana. Nah, asyai'u la yattadihu goyatal itidah illa bimarifati muqabilihi. Kita lanjut. Wa qala jeung ngadawuh Gusti Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dan kata Imam Bukhari, fa idza taraka syai'an, apabila meninggalkan itu si jalma syai'an sesuatu minal kamali dari ketaatan, maksud minal kamali itu dari ketaatan, bahwa makar itu iman etana kisun berarti anu kurang. Artinya bisa ngurangna keimanan itu karena kurangnya ketaatan. Hadasana Muslim ibnu Ibrahim qala Muslim hadasana Hisyamun qala Hisam hadasana Qatadah an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhruju bakal keluar minan nari dina dari neraka sapa man orang qala anu ngomongkeun itu man la ilaha illallah wa fi qalbihi jeung eta tetep dina hatena itu man waznu syairatin ari saberat satimbang tina syair gandum min khairin dari kebaikan wa yakhruju jeung bakal keluar minan nari tina neraka sapa man orang qala yang berkata itu man la ilaha illallah wa fi qalbihi jeung eta tina teman waznu burratin arisa berat burratin siki gandum min khairin dari tina kasayan wa yahruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu darratin aya saberat tina siki jagong min khairin tina kasayan qala berkata sapa Abu Abdullah Imam Bukhari
Nah ini Imam Bukhari ngomong sendiri, Abu Abdillah itu Imam Bukhari. Ini kalau menurut ilmu bilagah disebutnya tajrid ya. Jadi beliau mengatakan dirinya sendiri tajrid gitu. Qala kata Imam Bukhari sapa banu bapaban hadasana Qatadah hadasana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Qatadah dan riwayat Aban mah bahasana bukan min khairin. Tadi kan bahasanya min khairin, tapi bahasanya min imanin. Bahasanya berkatanya min imanin bukan min khairin. Riwayat lain yaitu riwayat Aban. Makana min khairin yang mana kecap iman tersebut ayat dina tempat min khairin, kecap min khairin. Jadi riwayat lain mah bahasa bukan min khairin tapi min imanin. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa siapa orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sedikit keimannya nanti juga akan dikeluarkan dari neraka. Maka dia akan tidak apa? Tidak akan selamat di neraka. Ini hadis ini ingin apa? Mendebat terhadap orang-orang khawarij atau orang-orang Mu'tazilah lagi yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa maka dia akan langgeng dina neraka. Nah ini hadisnya ada bahwa tidak mau langgeng lah zaman neraka asal aya keimanan bakal dikeluarkan. Hadasana Sofwal Hasan bin Sobah Samia mendengar Hasan Ja'far bin Awanin ka Ja'far bin Awan hadasana Abul Umais akhbarona Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab anna rajulan sesungguhnya ada seseorang minal Yahudi dari orang Yahudi qala berkata itu rajul lahu kepada Umar bin Khattab ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin ayatun fi kitabikum ayatun utawi ayat satu ayat iku fi kitabikum tetap ayat dina Al-Qur'an. Umar bin Khattab sebetulnya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang mana takraunaha yang kamu suka membacanya terhadap itu ayat. Lau alaina jikalau alaina ayat tersebut ada di diri kami alaina ada di diri kami ma'syarul yahudi tegasna orang-orang Yahudi nazalat turun itu ayat latakhadna dalikal yaum idan. Jikalau ayat tersebut turun terhadap kami orang-orang Yahudi latakhadna dalikal yauma idan maka aku akan jadikan hari turunnya ayat Al-Quran tersebut sebagai hari raya. Berarti hari turunnya ayat Al-Quran nanti al-yauma akmaltu ya ini ayat-ayat maksudnya al-yauma akmaltu. Itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang yang mulia. Bahkan orang Yahudi akan menganggapnya kalaulah turun kepada kami contoh turunnya bulan apa gitu kan ini waktu haji wada ya. Lagi haji wada, maka akan aku rayakan hari turunnya ayat tersebut. Emang ada apa ayat tersebut? Qala berkata itu rajulan, yaitu ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku menyempurnakan terhadap agamamu dan aku sempurnakan juga kepadamu nikmatku dan aku meridhoi agama Islam sebagai agama untuk kamu sekalian. Qala Umar dan berkata Umar bin Khattab qad arabna dzalikal yaum. Aku sendiri yang tahu hari apa itu tuh turunnya itu ayat aku tahu yaitu pada hari wada ya. Wa makan dan tempatnya aku tahu. Wa makan dan tempatnya aku tahu karena aku pada waktu itu hadir. Alladzina nazalat yang ketika turun itu ayat. Fihi itu makan ala nabi diturunkan kepada nabi wahwa jang hale nabi iku qaimun lagi berdiri Arafah di tanah yauma Jumatin itu turunnya hari Jumat dan turunnya yaitu di daerah di mana di Arafah. Mungkin ini bisa diambil kesimpulan karena ayat itu turun di hari Jumat. Kan tadi orang-orang Yahudi akan aku buatkan hari lebaran. Hari raya tuh hari Jumat itu akan aku berarti sesuai dengan hari Jumat itu kan hari raya anak orang mah hari Jumat gitu. Makanya banyak orang yang memperbanyak amal ibadah di hari Jumat. Adapun hadis yang menerangkan kamu jangan mengkhususkan ibadah di hari Jumat. Memang ada larangan. Jangan mengkhususkan ibadah di hari Jumat. Ada hadisnya.
maksud mengkhususkan ibadah di Jumat itu yaitu sholat. As-sholat. Jadi lamun orang di hari-hari biasa tara tahajud, pada Jumat ya malah tahajud, sholat anu, ini tidak boleh, makruh. Ya. Adapun dikir, sholawatan, ya itu mah disunahkan harus memperbanyak. Babun utawi iki iku bab sewiji. Az-zakatu utawi zakat iku minal islami, termasuk rukun Islam. Zakat merupakan syariat Islam. Wa qauluhu jeung rek nerangkeun dawuhan Gusti Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ya. Hadasana Ismail qala Ismail hadasani Malik bin Anas. Maliknya menerima an ammihi. Dari pamannya itu Malik siapa? Abi Suhail. Tegas Abi Suhail bin Malik an abihi Abi Suhail dari bapaknya Abi Suhail. Anau sesungguhnya Abi samia mendengar Abi Tolha tabana Ubaidillah terhadap Tolha bin Abdullah yaqul berkata Tolha, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Jadi ada orang laki-laki datang yaitu dari daerah Najd. Sa'ira ra'si hale kusut rambutnya, acak-acakan lah rambutnya. Maksud ra'si itu dikatakan mah kepala, maksudnya rambut. Mimbabi itlaqil kul wa iradatil juz. Iradatan majaziatan majajan mursalah. Yusma'u yang bisa kedengaran, terdengar opo dawi sawtihi. Hawar-hawar suarana itu si rajul tahu dawi itu hawar-hawar. Jadi suara tarik tapi tidak jelas nih. Berarti hawar-hawar cek sindamanya. Jadi dawi itu suara tarik tapi tidak jelas ya nih di pajauhan hawar-hawar. Bahkan wala yuqahu ma yaqulu, tidak bisa dipahami. Opo ma kata-kata yakulu yang diucapkan oleh rajul hatta dana sehingga mendekat itu rajul faida maka ketika mendekat huwa itu rajul iku yas'alu bertanya rajul al-Islam tentang Islam. Ternyata rajul tersebut menanyakan kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin fil yaum. Ada 5 salat fil yaumi dina sapoe wal lailati sapeuting. Ini hadis sebagai korenah terhadap ayat aqimus sholah. Kemarin sudah dijelaskan menurut usul fikihnya kan. Aqimus sholah perintah sholat. Kita tahu dalam usul fikih al-amru layak tadid tikror. Yang namanya amar itu tidak mengharuskan harus diulang-ulang tikror. Illama dalla dalilun alaihi, kecuali ada dalil anu nuduhkeun supaya tikror. Nah, jadi permasalahan aqimus sholat, apakah sholat itu harus ditikror? Harus berulang-ulang tiap hari? Ya jawabnya. Kan kaidahnya tidak harus tikror. Ya kan ilama dalla dalil ala khilafi, kecuali ada dalil anu mengkolkeun supaya tikror. Nah, ini dalil anu mengkolkeun supaya tikror. Nah, makanya kaitannya dengan aqimus sholat. Sholat itu harus ditikror, aqimus sholat dan harus ditikror. Mana dalil tikrornya? Ya ini dalil tikror anu supaya nikrona khamsu sholawatin fil yaumi walaila, tiap hari tiap malam, berarti kudu ditikror. Paham? 5. Faqala maka berkata itu rajul, hal alayya ghairuha? Hal nah alayya eta ada kewajiban kepadaku ghairuha utawi selain itu khamsu sholawat, apakah ada sholat yang wajib yang lainnya enggak? Qala berkata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali yen gawe sunnah si jalma. Kecuali kalau sunnah ya silahkan sholat sunnah anu sholat sunnah. Qala Rasulullah SAW, wasyamu Ramadan. Yang kedua, Islam adalah satu sholat, yang kedua puasa di bulan Ramadan. Nah, ini rukun Islam kan?
Qala tuluy bertanya itu rajul, hal alayya ruhu, apakah ada kewajiban lain selain saum Ramadan? Qala menjawab Nabi, la tidak ada, illa anta tawa, kecuali tatawu. Apakah ada kewajiban puasa nu lain? Tidak ada, kecuali dalam puasa sunnahnya aya. Qala terus berkata itu Tolhah. Terus Tolhah berkata, wa dzakara lahu Rasulullah az-zakata. Dan selanjutnya menceritakan lahu terhadap rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata tentang zakat. Qala berkata, menjawab Rasul, hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban kepadaku ghairuha utawi selain zakat? Qala menjawab Rasul, la tidak ada illa anta tahu, kecuali yang tahu itu ahad. Qala terus berkata itu siapa? Siapa tadi? Tolhah bin Ubaidillah. Fadbara maka nukangan sapa rajul, maksud nukangan teh ngaleos balik eta si rajul, wahwa jeung bari ngomong itu, wahwa jeung bari si rajul eta yaqulu ngomong si rajul. Cek si rajul, wallahi demi Allah, la azidu ala hada, aku tidak akan menambahkan ala hada dari ini keterangan dari Rasulullah, wala anku sudah aku tidak akan mengurangi. Aku akan sholat 5 waktu, tidak akan menambah-nambahi lagi, dan aku tidak akan mengurangi sholat tersebut. Artinya akan dilaksanakan dengan benar-benar sungguh-sungguh sesuai aturan dari Rasulullah. Terus ketika mendengar itu, qala Rasulullah ngomong gini, aflaha in sodaka, aflaha bagja itu si rojul, in sodako, lamun mah bener itu si rojul, artinya lamun bener akan dilaksanakan nih aturan dari Rasulullah SAW, maka dia akan termasuk orang-orang yang muflihin, orang yang berbahagia. Babun utawi iki kubab sewiji ittiba'ul janaizi minal imani utawi ngiringkeun janazah pekapa kuburan iku minal imani termasuk keimanan. Nah, makanya orang lamun anu maot ngiringkeun ka alam kubur milu. Sebab itu adalah sesuatu keimanan, artinya ya barang siapa yang ikut mengiringkan jenazah ke kuburan maka dia telah disebut iman. Hadasan Ahmad bin Abdillah bin Ali Al-Manjufi qala Ahmad hadasana Rauh qala Rauh hadasana Auf bin Auf anil Hasan, dan menceritakan juga kata Rauh termasuk wa Muhammad dan Muhammad an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW iku qala, bersabda Rasulullah SAW, kata Rasul, man arisa jalma iku ittaba'a anu nuturkeun itu man, nilu nguburkeun itu man, janazata muslimin kana janazah orang muslim, imanan karena iman, wahtisaban karena Allah, wa kana jeung aya si man iku mahu sarta itu si janazah muslim, hatta yusolla sehingga disolatan itu si janazah muslim, opo alaiha itu janazah, wa yufragha jeung sehingga diratakeun non si muslim min dapniha tina nguberna itu si janazah. Artinya bila mana ada orang ikut nyolatan, setelah ikut nyolatan lalu ikut memakamkan ke kuburan, fa innahu maka sesungguhnya itu man iku yarjiu nanti pulang si man minal azri dapat pahala bikirataini membawa pahala 2 kirot. Lamun urang nyolatan wungkul tanpa milu nguburkeun ka kuburan dapat 1 kirot, tapi lamun nyolatan bari ka kuburan dapat 2 kirot. Arti kirot itu apa? Asal makna kirot menurut logat mah, ari 1 kirot menurut asal kirot kan ukuran emas 0,2 gram. Itu asal makna kirot. 0,2 gram. Muncek bahasa orang mah karat ari kirot teh. Masa sabaraha karat eta? Gitu. Asal maknana cek lugotna. Tapi maksud di sini bikirotin 2 kirot. Kata Rasul nih, kullu kirotin ari setiap 1 kirot iku mislu Uhudin seperti gunung Uhud. Artinya beratnya 1 kirot itu bukan 0,2 gram, tapi seberat gunung Uhud. Walah, intinya pahalanya besar sekali. Orang anu nyolatan mayit, jalma anu milu nguburkeun jenazah ka kuburan. Bahkan 1 kirot, nah
segede gunung Uhud. Berarti lamun 2 kirot 2 gunung Uhud dong. Wa man jeung ari saja maeta solanu nyolatan itu man alaihi ka itu janazah sumarojatul kembali pulang itu man ka rumahna qabla antun pada sebelum dikuburkan, sebelum dipendam itu jenazah, fa innahu maka seman iku yarji'u balikna cuma dapat dikiratin hanya 1 kirot pahala. Titik. Taba'a ngakurkeun hadis hu ka itu raw sapa Usman al-Muadzin, Usman al-Muadzin. Tukang adan berartinya. Qala berkata Usman, hadatsana Auf an Muhammad an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu seperti hadis yang di atas tadi. Kita lanjutkan nanti wallahu alam bissawab.